Balas dendam Amerika Serikat atas serangan drone yang terjadi di pangkalan militer Tower 22 di perbatasan Yordania-Suriah dimulai. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Negeri Paman Sam akan menargetkan milisi yang didukung Iran yang diyakini berada di balik serangan tersebut. Austin mengatakan semua drone di kawasan yang menyerang AS berasal dari Iran. Serangan balasan diperkirakan akan mengenai milisi di Suriah dan mungkin Irak. Meskipun Austin tidak memerinci waktu atau lokasi tepatnya, kami akan melakukan respons multi-tingkat dan kami memiliki kemampuan untuk merespons beberapa kali tergantung pada situasinya, katanya pada konferensi pers Pentagon pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Kami berupaya meminta pertanggungjawaban orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini dan kami juga berusaha untuk menghilangkan kemampuan saat kita melangkah maju. Tuturnya sebagaimana dilansir The Guardian. Austin menegaskan bahwa banyak pemikiran di Washington telah dilakukan untuk memastikan bahwa respons AS tidak memicu eskalasi besar-besaran. Ada cara untuk mengatasi hal ini agar tidak lepas kendali. Dan itulah yang menjadi fokus kami selama ini, kata Menteri Pertahanan. 3 tentara AS tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka akibat serangan pesawat tak berawak di sebuah pangkalan AS yang relatif kecil di perbatasan antara Yordania, Irak dan Suriah pada Minggu. Ini adalah kematian militer AS pertama akibat tembakan musuh sejak perang Israel-Hamas dimulai pada tahun tanggal 7 Oktober lalu. Iran telah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak melancarkan serangan apapun ke wilayah Iran, dan mengatakan jika AS meningkatkan serangan dengan cara ini, maka responsnya akan cepat dan dramatis. Austin menekankan AS tidak berperang dengan Iran dan Washington tidak tahu apakah Teheran mengetahui serangan pesawat tak berawak tertentu pada Minggu yang dilakukan oleh apa yang ia gambarkan sebagai poros perlawanan. Hal itu tidak menjadi masalah karena kita tahu bahwa Iran mensponsori kelompok-kelompok ini dan mendanai kelompok-kelompok ini, dan dalam beberapa kasus melatih kelompok-kelompok ini. Austin mengatakan bahwa tanpa fasilitasi Iran, serangan-serangan ini tidak dapat dilakukan. Ia mengesampingkan klaim bahwa keterlambatan AS dalam merespons berarti penasihat militer senior Iran telah meninggalkan Suriah menuju Iran karena kecil kemungkinannya mereka akan menghadapi serangan AS. Ketika ditanya tentang pengumuman milisi Kataib Hizbullah yang didukung Iran bahwa mereka menghentikan serangannya terhadap pangkalan AS di Irak, dia berkata pihaknya selalu memperhatikan. Kami selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang, dan kami juga memperhatikan apa yang mereka lakukan. Jadi, kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Surat kabar yang berbasis di Emirat Nasional melaporkan pada Kamis bahwa seorang komandan senior Iran telah melakukan perjalanan ke Baghdad dan bertemu dengan militan yang didukung Teheran untuk mendesak diskalasi segera. Austin mengakui, telah terjadi 160 serangan terhadap pangkalan AS di Suriah dan Irak sejak serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Dia menggambarkan sebagian besar dari serangan tersebut tidak efektif, dan menambahkan bahwa AS mampu mempertahankan diri. Ketika kami melakukan serangan, kami akan menghilangkan kemampuan. Serangan khusus ini, pada hari Minggu, sangat mengerikan dan mengenai area tidur di pangkalan kami. Kami akan merespons pada waktu dan tempat yang kami pilih. Kelompok proksi Iran telah menyerang pasukan kami sebelum tanggal 7 Oktober. Dia mengatakan tidak ada formula yang pasti dalam memenuhi tujuan Amerika untuk meminta pertanggungjawaban orang yang tepat, melakukan segalanya untuk melindungi pasukannya dan menghindari eskalasi.